Mungkin tadinya manusia itu merasa sedih, harus mengeluarkan air mata. Tapi betapa bahagianya tatkala panjenengan dihantam satu kesedihan yang ada di dalam jiwa karena kemudian segala problematika hidup masing-masing kita berbeda-beda. Lantas kemudian dia duduk bersimpuh, mengangkat kedua tangan, kemudian berkata, Allahumma inni a'udzubika minal husni wal hami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana, kesedihan, dan dari segala duka cita. Betapa bahagianya orang tatkala kemudian diberi karunia bisa mengucapkan kalimat seperti itu di tempat yang sunyi, dan Allah Maha mendengar. Dan pasti kalau menurut kitab Minhajul Muslim, Allah segera menjawab, mengganti kebahagiaannya itu semuanya dalam konsep keimanan kepada Allah. Masya Allah. Karena kan orang mungkin, saya kira panjenengan-panjenengan yang ada di sini boleh jadi mungkin berbeda-beda kondisinya. Anak sing niki mangkat gawa sedih. Manusia tingkatan-tingkatan. Anak sing gawa seneng tapi ternyata pulang sudah menunggu kesedihan. Anda yang di sini mungkin sedang sedih, boleh jadi mungkin di rumah yaitu sudah ada kebahagiaan di depan pintu-pintu Anda. Dan inilah yang namanya hidup. Kecuali nanti kalau kita meninggal hanya ada dua keadaan, sedih terus atau bahagia selalu. Harapan kita kan besok tatkala pulang kembali kepada Allah dalam kondisi bahagia selalu, yaitu mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah. Ini kalau menurut Hasan Basri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baca lah untuk mana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, tuh mana ya? Assalamualaikum. Itu setengah teman. Oke, setengah teman. Apa jam? Oh. Assalamualaikum. Setengah sana. Jadi kayak cepet temen Jokowi lagi berjambul tuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya hanya berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Masih di tafsir surah yaitu Al-Insyiqaq, masih di ayat yang 19, tinggal sedikit ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19 sampai 25. La tarkabuna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'minun wa basyirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun khairum mamnun. Maka sungguh kamu betul-betul akan melalui tingkatan demi tingkatan. Maka mengapa mereka itu tidaklah beriman? Apabila kemudian dibacakan untuk mereka itu Al-Quran, mereka kemudian tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah maha mengetahui, lebih mengetahui terhadap apa saja yang mereka sembunyikan. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka itu pahala yang tidak ada putus-putusnya. Surat Al-Insyiqaq ayat 19 sampai 25. Masih di ayat yang nomor 19. Sekarang berkata yaitu Sa'id bin Jubair. Sekarang perkataan Sa'id bin Jubair. Qala berkata Sa'id bin Jubair, tatkala beliau menafsirkan kalimat la tarkabunna tabaqan an tabaq, maka sungguh kamu itu akan melalui tingkatan demi tingkatan. Maka Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat ini, dia berkata, qaumun kanu fid dunya qasisu amrihim wa irtafa'u fi akhirah wa akhiruna kanu asrafa fid dunya wa ittadamu fil akhirah. Kata beliau yaitu Sa'id bin Jubair tatkala menafsirkan yaitu sungguh kalian betul-betul akan melalui tingkatan demi tingkatan, maksudnya adalah kaum yang dimana mereka dulu tatkala hidup di dalam kehidupan dunia rendah kedudukan mereka, rendah perkaranya mereka, akan tetapi tatkala kemudian di dalam kehidupan akhirat tinggi. Ini kalau menurut penafsiran Sa'id bin Jubair. Tatkala dulu di dalam kehidupan dunia mungkin dalam pandangan manusia hanya manusia yang rendah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala pulang kembali kepada Allah menduduki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana kalau seandainya kita lihat banyak dari kelompok kaum muslimin di zaman Rasulullah yang memang notabene dalam pandangan manusia itu rendah. Tapi begitu kemudian dia pulang kembali kepada Allah seakan-akan mencetak sejarah dan menjadi manusia-manusia pilihan. Contohnya semisal Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang tergolong miskin dari kalangan ahlu sufah. Kalau kita lihat biografi Bilal bin Rabah, kan mungkin manusia tatkala melihat dia tidak seberapa. Miskin, budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting, tetapi kemudian di sisi Allah ternyata dia jauh lebih tinggi. Dia adalah orang yang betul-betul di sisi Allah tatkala di kehidupan akhirat memiliki kedudukan yang tinggi. Kata beliau itu Sa'id bin Jubair, ada pula kanu asrafan fid dunya, ada pula yang kemudian di dalam kehidupan dunia dia terhormat, tetapi kemudian tatkala pulang kembali kepada Allah dalam keadaan rendah. Boleh jadi mungkin manusia kebalikannya, tatkala dulu di dalam kehidupan dunia dia mungkin tinggi status sosialnya, dia mungkin orang yang besar, dia mungkin orang yang berkedudukan yang terhormat di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tapi karena kemudian semuanya itu tidak dibawa untuk menuju keimanan kepada Allah, tatkala kembali kepada Allah dia menjadi orang yang rendah. Karena kita tahu siapapun juga, kehormatan apa saja, kedudukan apa saja manusia tatkala di dalam kehidupan dunia, kalau semuanya itu kemudian mengantarkan kepada neraka, maka itu adalah seburuk-buruk atau serendah-rendah derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut penafsiran dari Sa'id bin Jubair. Dan sekarang penafsiran dari Ikrimah.
Tobakon ngan tobak, tingkatan demi tingkatan. Ini kalau menurut Ikrimah, tingkatan demi tingkatan. Maksudnya adalah halan ba'da hal, fatiman ba'da makana rodingan. Kata beliau, Ikrimah, tobakon ngan tobak, tingkatan demi tingkatan, maksudnya adalah keadaan yang satu menuju keadaan yang lainnya. Yaitu maksudnya adalah mulai kemudian manusia menyapih anaknya, lantas kemudian setelah bilangan dia menyusui. Kalau menurut Ikrimah adalah tatkala kemudian disapi setelah kemudian manusia pada masa kemudian dia kecil diberi air susu. Kalau menurut fikih di dalam Al-Quran itu 2 tahun paling sedikit, kecuali kalau alasan medis. Alasan medis memang ada hal yang memungkinkan dia tidak menyusui anaknya, boleh dia menggunakan susu yang lain. Hari ini kan tidak. Kadang-kadang oleh alasan kesibukan pekerjaan seorang wanita, kadang-kadang disusu sambung, susu sapi. Iya, anaknya sapi mulai akan moh ya. Dan berikutnya wasihun ba'da makana saban, atau kondisi manusia dia telah menginjak usia tua. Syekh berarti kan sehon ke wong tua atau renta tua. Setelah kemudian dulu pernah mengalami masa muda. Jadi kalau kita sudah menginjak usia tua, maka kita sudah menginjak tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan. Setelah kemudian dulu pernah kita mengalami masa-masa muda. Next sampean, kalau ini menurut penafsiran, kalau menurut kitab yang lain, ini kalau menurut perkataan Imam Syafi'i. Wa idza kana al-mar'u, apabila ada seseorang di masa muda, kalau ada seseorang di masa muda setelah dia menginjak usia 20 tahun, dia zaman masa muda sampai usia 20 tahun, dia tidak mendapatkan yaitu karunia di dalam agamanya atau keistimewaan di dalam agamanya, maka tidak ada lagi karunia agama untuknya. Karena kira-kira yang perkataan dari Imam Syafi'i kebre. Jadi Imam Syafi'i nek 20 tahun ben zaman esinom tidak mendapatkan karunia agama, maka tidak ada lagi karunia agama setelah itu. Karena kita tahu di masa muda ini masa keemasan. Tatkala kemudian manusia berbuat keburukan biasanya pada sampai puncaknya. Sama tatkala berbuat kebaikan masa muda juga penuh dengan puncaknya. Mulanya kemudian ulama Imam Syafi'i menyebutkan demikian. Dan dewek 20 tahun malah. Kadang-kadang malah naik zaman 20 tahun durung sholat. Ya zaman dia ya. Makanya kemudian di sini disebutkan seperti itu. Menginjak usia tua setelah masa muda. Sampai terus takon. Masa tua nih nang bilangan fikih kapan? Masa tua ke menurut ulama-ulama setelah usia 40 tahun. Berarti 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke sudah menginjak masa-masa tua. Dulu kan pernah disinggung di kitab Tadhkirah kalau tidak salah. Imam Malik kan berkata, kata Imam Malik, kami tatkala hidup di zamanku, kata Imam Malik, begitu kami menginjak sebelum usia 40, kami sibuk dengan mencari harta benda dunia. Tapi begitu menginjak usia 40 tahun, kami sibuk tidak lagi memikirkan dunia, tapi sibuk khusus untuk memikirkan kehidupan akhirat. Naik dewek kat zaman biyen tekan siki dunia terus ning ora sugi-sugi. Ya. Kene menurut Imam Malik. Jadi wis 40 tahun sampean ki wis fokus gune mikiri agama. Biyen tatkala di masa muda belum sholat istiqomah pada bilangan malam, sampean istiqomah setelah menginjak usia 40 tahun. Dulu yang belum pernah menghatamkan Al-Quran, sekarang begitu menginjak usia 40 tahun ke sini, ya semakin fokus tatkala membaca Al-Quran dan yang lain-lain. Tapi hari ini kadang-kadang kita dapati semakin menginjak usia tua, bukan semakin kuat dan fokus terhadap kehidupan akhirat, malah justru kemudian semakin melemah. Ya, semakin melemah. Cara baterai wis gari ngedropan. Ini kalau menurut Ikrimah. Sementara kalau menurut Hasan Basri,
Yang menurut Hasan Basri, qala Al-Hasanul Basri, berkata Hasan Basri, tobakon ngan tobak, tingkatan demi tingkatan. Sungguh kamu manusia akan mengalami tingkatan demi tingkatan. Maksudnya adalah halan ba'da hal, keadaan yang satu menuju keadaan lainnya. Mulai dari raha'un ba'da sidah, mulai dari masa kemakmuran menuju kesengsaraan, mulai masa kemakmuran menuju kesusahan atau penderitaan, atau wasidah atau kesusahan ba'da raha, sesudah makmur. Gambarannya ya, suka setelah kemudian berduka, berduka kemudian setelah dia mengalami bahagia. Karena namanya dunia memang silih berganti, ya seperti itu. Kadang-kadang panjenengan hari ini pergi dari rumah panjenengan membawa bahagia, tatkala Anda itu menapakkan kaki meninggalkan pintu rumah panjenengan pada saat berangkat mau majelis taklim, jenengan membawa bahagia, tapi belum tentu begitu kita pulang ternyata di sana sudah menunggu kesedihan di depan pintu. Atau kadang-kadang sudah menunggu pula tatkala kemudian kita masuk ke ruang tamu atau yang lain-lain. Namanya hidup memang seperti itu. Kalau antum mungkin tadi pergi tatkala membawa kesedihan dan duduk bermajelis taklim, boleh jadi mungkin nanti pagi atau mungkin nanti malam atau nanti setelah panjenengan pulang di sana sudah menunggu kebahagiaan. Yang kadang-kadang kebahagiaan itu datangnya tiba-tiba bersama kesedihan juga seperti itu. Ini maksud tobakongan tobak. Cuma kalau kita lihat di hadis Rasulullah, ini hadis Rasulullah, supaya untuk melihat kapasitas standar keimanan. Kata Rasulullah, kalau dalam kitab yang lain, man syarathu hasanatuhu, siapa saja yang kebahagiaannya itu didasarkan pada kebaikan-kebaikannya. Siapa saja kebahagiaannya itu didasarkan pada kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Wasa'adhu syai'atuhu, dan kesedihannya itu didasarkan karena kejelekan-kejelekan yang ia lakukan. Wahuwa mu'min, maka itu adalah orang mukmin. Sampean, kalau menurut standar di dalam hadis Nabi, dalam kitab yang lain, orang beriman itu, jika dia berbuat kebaikan bahagia, jika kemudian dia berbuat kejelekan, dia akan merasa susah dan senang atau merasa sedih. Ini hakikat iman menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean kira gini, yang namanya majelis taklim kebaikan bukan? Kebaikan. Kudunya yang sampean ngono yang lakoni aja ngantuk seneng. Iya, karena kita tahu apa lu banget senengnya terus ngantuk kayak gitu ya. Iya. Oh, ya. Malaikatnya sing tukang nyatet ki anu seneng banget senengnya apa? Anu banget ngantuk kayak aduh iso. Karena itu iman. Jadi yang namanya iman, tatkala panjenengan bawa untuk menuju kebaikan, maka hati panjenengan bahagia. Makanya ini menjadi rumus. Rumus seperti ini maksudnya. Kalau suatu saat Anda itu orang beriman, kemudian ditempatkan pada tempat yang sifatnya di situ banyak keburukannya, maka hati panjenengan akan menolaknya. Panjenengan nek digawa meng tempat sing elek, tempat yang banyak kekejian, kemaksiatan, maka hati panjenengan berontak jika itu hatinya orang beriman. Sama kebalikannya, jika kemudian dia adalah orang yang ahli maksiat, maka dia juga hatinya berontak, hatinya tatkala dia dibawa untuk menuju kebaikan. Sing bingungi kayak dewek. Sing bingungi kayak dewek. Nang elek ya ora seneng, nang apik ya ora betah. Iya, ini iman tuh kata Rasulullah, karena standar kebahagiaan dan kesedihan dilandaskan kepada kebaikan dan keburukan. Yang mengherankan kan seperti macam keimanan yang ada pada diri kita semuanya. Kadang kita sudah berniat membaca Al-Quran, hendak mengatamkannya. Begitu kemudian dibuka 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dihantam kebosanan. Tapi giliran nanti kemudian pegang HP berjam-jam. Gitu ya. Tatkala kemudian kita beribadah, dipaksakan sekali jiwanya. Tapi tatkala bukan untuk beribadah, kita ikhlas untuk kemudian yaitu menjalaninya.
Inilah yang dimaksud dengan jiwa atau keimanan yang belum sempurna. Kayak keimanan karena memang belum sempurna, sehingga seperti itu. Ini kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ngajari saja nih, karena kita kan hidup, orang mungkin bahagia terus. Antum hidup di dalam kehidupan dunia tidak mungkin lah. Yang namanya bahagia itu senantiasa ada di hadapan mata. Kadang pula kemudian harus meneteskan air mata. Dan kadang-kadang pula tidak mungkin pula panjenengan merasa kesusahan, kesedihan. Tidak mungkin pula, pasti suatu saat akan berganti kebahagiaan. Dan Rasulullah yang ngajari kami sampean nek suatu saat panjenengan lagi dihantam jiwa hampa, hati merasa gundah, sekaligus juga perasaan pikiran dihantam kesedihan. Rasulullah ngajari doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, gundah gulana, dan duka cita. Kalau menurut penjelasan di kitab Minhajul Muslim, kitab Minhajul Muslim kan kitab yang membicarakan masalah doa 1 kali 24 jam yang diamalkan oleh Rasulullah. Jika orang telah membaca doa yang seperti itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala gundah gulana, gelisah, pikiran yang kemudian tidak karuan, kehampaan jiwa, dan kemudian aku berlindung pula dari segala duka cita. Maka tatkala Anda kemudian berdoa seperti itu, maka Allah dengan segera menggantikan kebahagiaan, menggantikan yang tadinya duka cita menjadi bahagia dalam konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini sesuatu yang penting. Doanya kan kepenak ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana, duka cita, dan dari segala kesedihan. Panjenengan ngono iku. Dongane pendek paling. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, dan doa ini pernah dibaca oleh Umar bin Khattab tatkala dia setelah ditusuk, sebelum ditusuk oleh yaitu pemberontak pada saat itu. Umar bin Khattab kan meninggal dibunuh tatkala sedang memimpin sholat. Dia tatkala kemudian pada kalimat terakhir yang ia baca, kalimatnya adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Yusuf kalau tidak salah. Surat Yusuf ayatnya 86. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama askubasi wa husni illallah." Sesungguhnya hanya kepadamu wahai Allah aku adukan duka citaku dan gundah gulanaku, hanya kepadamu wahai Allah. Tatkala dia selesai membaca ayat itu, kemudian dia ditusuk oleh musuh-musuh Islam pada saat itu. Begitu kemudian dia jatuh, terkapar, dan bersimbah darah. Anaknya Abdullah dan mengambil kepalanya ayahnya, diletakkan kemudian di paha. Maklumlah, anak dalam bapaknya seperti itu kan merasa terpukul. Ia ambil kepala ayahnya itu, kemudian letakkan di paha. Tapi kemudian Umar bin Khattab kemudian berkata kepada anaknya, "Ya Abdullah, ra'si ala turab," katanya. "Letakkan kepalaku di atas tanah. Jangan kemudian letakkan kepalaku di atas pahamu." Karena sungguh aku ini memiliki banyak dosa. Masya Allah ya. Si koper mikiri dosa coba. Kalau seperti itu. Nek dari kan malam perintah mau bongkar si mati ibu ya. Dia seperti itu. Apa yang dia serukan pertama kali? Yang ia serukan kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu menyerukan, apakah kalian telah melaksanakan sholat semuanya? Kemudian dia meninggal. Masya Allah ya. Jadi orang mikir sendiri batai itu malah ya. Kan ya, mulanya kalimat yang ini menjadi kalimat yang terkenang oleh para sahabat. Innama askubasi wa husni illallah. Ya Allah, aku adukan segala keluh kesah, kesedihan hanya kepadamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bayangkan saja lah. Mungkin tadinya manusia itu merasa sedih, harus mengeluarkan air mata. Tapi betapa bahagianya tatkala panjenengan dihantam satu kesedihan yang ada di dalam jiwa karena kemudian segala problematika hidup masing-masing kita berbeda-beda. Lantas kemudian dia duduk bersimpuh, mengangkat kedua tangan, kemudian berkata, Allahumma inni a'udzubika minal husni wal hami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana, kesedihan, dan dari segala duka cita. Betapa bahagianya
Orang tatkala kemudian diberi karunia bisa mengucapkan kalimat seperti itu di tempat yang sunyi, dan Allah Maha mendengar. Dan pasti kalau menurut kitab Minhajul Muslim, Allah segera menjawab, mengganti kebahagiaannya itu semuanya dalam konsep keimanan kepada Allah. Masya Allah. Karena kan orang mungkin, saya kira panjenengan-panjenengan yang ada di sini boleh jadi mungkin berbeda-beda kondisinya. Ana sing niki mangkat gawa sedih. Manusia tingkatan-tingkatan. Ana sing gawa seneng tapi ternyata pulang sudah menunggu kesedihan. Anda yang di sini mungkin sedang sedih, boleh jadi mungkin berubah yaitu sudah ada kebahagiaan di depan pintu-pintu Anda. Dan inilah yang namanya hidup. Kecuali nanti kalau kita meninggal hanya ada dua keadaan, sedih terus atau bahagia selalu. Harapan kita kan besok tatkala pulang kembali kepada Allah dalam kondisi bahagia selalu, yaitu mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah. Ini kalau menurut Hasan Basri.